Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang tengah kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih istiqomah melaksanakan berbagai macam perintah. Tentu itu semua merupakan wujud daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat kita mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang yang mengikuti kebaikannya, hingga kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mengambil tema yakni tema harus tetap memelihara dan menjaga silaturahmi sesama saudara-saudara kita yang kondisi hubungannya masih baik-baik saja, alhamdulillah ya, sampai saat ini. Jadi ketika kita
setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri kan silaturahmi, maka harus tetap kita pelihara kebiasaan silaturahmi ini karena kenapa harus tetap memelihara silaturahmi? Karena silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan Quran surat 4 ayat pertama. Quran surat An-Nisa, jazakallahu khair. Surat 4 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Shadaqallah. Kita simak tafsir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar tetap bertakwa kepada Allah yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian menurut jumhur mufassir, Nabi Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari diri yang satu itu Allah menciptakan pula pasangannya yang biasa disebut dengan nama Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biaklah manusia. Dalam Al-Quran, penciptaan Nabi Adam disebut dari tanah liat. Kemudian di dalam pengertian Allah menciptakan pasangannya, kata-kata dalam surah An-Nisa ayat pertama ini sering menimbulkan salah pengertian di kalangan awam, terutama di kalangan perempuan. Karena ada anggapan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk Adam. Ya, itu yang sering dipertanyakan oleh kalangan feminis sebenarnya. Nah, ayat itu hanya menyebutkan wa khalaqa minha zawjaha, yaitu yang diterjemahkan dengan menciptakan pasangannya dari dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan bahwa penciptaan pasangannya itu sudah barang tentu ya Allah yang Maha tahu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Dan pernyataan yang terdapat dalam beberapa hadis, ada yang mengira dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran nama Hawa pun tidak ada. Yang ada hanya Nabi Adam saja. Tidak disebutkannya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Hawa, tidak ada. Yang ada nama Adam saja. Ternyata nama Hawa di dalam Bible, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Itu dalam Bible caranya. Namun tentu ya kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sering kali mempergunakan nama Allah dalam berdoa untuk memperoleh kebutuhannya. Menurut kebiasaan orang Arab jahiliyah, bila menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah. Ya. Seperti as'aluka billah. As'aluka billah, aku memohon pertolongan kepadamu atas nama Allah. As'aluka billah. Nah, seperti itu. Kemudian Allah juga memerintahkan, nah di sini ya, agar manusia selalu memelihara silaturahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturahmi ini. Nah, jadi setelah Ramadan
kemudian kita memasuki bulan Syawal, kemudian kita silaturahmi. Pelihara hubungan silaturahmi itu meskipun ya bulan Syawal akan habis, ini tinggal 3 hari lagi. Jadi tetap memelihara hubungan silaturahmi. Kemudian ilmu hayati manusia, human biologi, memberikan informasi kepada kita bahwa manusia ya, dengan kelamin laki-laki, sedang manusia dengan kelamin wanita. Ini Allah menjelaskan manusia diciptakan dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diri yang satu itu tentu berjenis kelamin laki-laki. Sebab kalimat berikutnya menyatakan daripadanya diciptakan istrinya. Jadi dari sudut pandang human biologi, hal itu sangatlah tepat. Sebab ya ini dirinci keterangannya. Laki-laki dapat menurunkan kromosom XY atau XX sebenarnya. Sedang kromosom XX wanita tidak mungkin akan membentuk XY. Karena dari mana didapat kromosom Y? Jadi jelas bahwa laki-laki pada hakikatnya adalah penentu jenis kelamin dari keturunannya. Diri yang satu itu tidak lain adalah Nabi Adam. Jadi itu sangat jelas sekali sudah diterangkan. Namun ya kita garis bawahi dalam pengertian ayat ini, kita harus tetap menjaga hubungan silaturahmi. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Kenapa? Karena perintah Allah yang selanjutnya kita buka surat 8 surat Al-Anfal ayatnya ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul meminta menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka
Di sini ada kalimat fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Sekali lagi, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Wa aslihu, perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Zata bainikum. Jadi ternyata ya, dengan diistiqomahkan silaturahmi atau merajut tali silaturahmi, menguatkan tali silaturahmi, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ayat ini wa aslihu zata bainikum. Perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Walaupun katakan ada clash, tapi ternyata dengan silaturahmi, terus sumpingan silaturahmi. Itu insya Allah ya, akan menimbulkan perubahan. Karena kita cenah jelema teh dipikang ewa ya, tapi datang we. Kumaha lamun terus ngewa gitunya, kumaha gimana? Oleh karena perintah Allah wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, berarti walaupun berat tetap harus istiqomah walaupun berat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu seringkali bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Kan ada cek hawa nafsu mah akur bahwa ya geus lah anu ngamusuhan mah jauhan we. Bade naon atuh. Tapi justru perintah Allah wa aslihu, islahkan, perbaikilah zata bainikum. Tentu kecuali ketika kita terus ingin berbuat baik tetapi mereka tetap saja ingin berbuat buruknya, itu mah terserah. Yang penting kita telah melaksanakan ayat wa aslihu wa aslihu zata bainikum. Peliharalah ya perhubungan, di sini disebutkan ya. Peliharalah, perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Tentu maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk menyatukan atau menguatkan antar sesama ya manusia, supaya jangan tafarruq, supaya jangan berpecah belah, baik antar organisasi ya maupun antar golongan. Umamun antar partai ayeuna ya silaturahmi we, jadi we koalisi ya gitu. Tapi kan cenah eta politik mah teh sembarangan silaturahmi oge. Ya, politik silaturahmi mah nya silaturahmi politik mah benten deui cenah nya. Itu. Tapi saya yakin jika niatnya kita itu menjalin silaturahmi dengan siapapun ya, saya yakin ini tidak akan menimbulkan perasaan yang tidak enak intinya. Jadi terus saja jalin silaturahmi karena perintah wal arham, kemudian dalam ayat ini wa aslihu zata bainakum. Ya, perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Yaitu dengan terus ya mengadakan silaturahmi. Inilah ya perintah yang memang dirasakan seperti sepelenya silaturahmi teh.
Kadang saya juga ketika niat ya, rek silaturahmi ya. Intinya kalau niat kita tulus ya, ada rek silaturahmi naon atuh rek naon. Insyaallah hati yang kita silaturahimi pun hatinya teh tulus. Ya, ketimbang orang gaduh niat itu bener. Ya, ketika mendatangi keluarga lah, sanak saudara. Kemudian di hati kita ada ya katakanlah suudon lah katakannya. Atau ketika ingin silaturahmi itu ada udang di balik batu gitu ya. Sehingga ketika awal ketemu pun ya, Rasulullah SAW bersabda hati-hati terhadap firasat orang yang beriman. Biasanya firasat orang yang beriman itu 99% benar. Tapi kumaha urusan anak aja suudon pan firasat tadi. Jika firasatnya baik, tentu kita pun akan melihat kebaikan ya terhadap seseorang itu. Namun ketika kita firasat menyatakan tidak baiknya, jigana ya jelema teh mau ape beneran. Sebab kenapa maaf ya. Jadi kenapa sampai orang yang beriman itu firasatnya 99% benar? Karena Allah menyatakan dalam Quran surat 47. Coba dibuka dulu. Jadi akan memahami dari kiasan-kiasan pembicaraan, kiasan-kiasan dari surat 47 ayatnya 47-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 29-30. Ya, surat 47 ayatnya dari 29. Hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallah. Hasibal ladzina fi qulubihim maradun yukhrijallah. أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَأَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول Wallahu ya'lamu a'malakum. Sadaqallahul azim.
Ya, sadaqallah. Jadi kalau dalam ayat ini akan terlihat bagaimana hati yang berpenyakit. Ya, atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Wah, Allah teh ditemongkeun jelema nu ngewa mah kan gitu nya. Ya. Nyata ya. Nyata. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Ya panginten eta nya firasat orang yang beriman teh kelihatan tanda-tanda nu ngewa mah beda jeung anu resep. Gitu. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicara atau kiasan perkataan mereka. Ya. Nyalah istilah nama hati teh bakal menilainya. Nah, haboga dulur teh kieu ya carita anak teh. Itu pan perenan geus dibuktikan dina budi parangi cek bahasa Sunda mah. Kerek panggih geus nya kana hate teh. Nah kieu ya udah. Yang penting sekali lagi kita tetap menjaga silaturahmi dan hubungan kekeluargaan, kemudian perbaiki hubungan itu. Ya walaupun ya apalagi dengan saudara-saudara kita yang terdekat, akrobin kan gitunya. Karena kalau kita sambungkan dengan materi yang kemarin ya, qu anfusakum, jagalah diri dan keluargamu, termasuk kerabat-kerabat kita itu kan satu keluarga. Maka itulah ya perintah Allah yang harus kita laksanakan adalah tetap menjaga hubungan itu. Karena Rasulullah SAW adalah ya sosok yang gemar bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya. Walaupun dibenci ya, oleh Abu Jahal, Abu Lahab kan itu masih saudaranya, bukan yang lain. Tapi tetap saja Rasulullah menjalin hubungan yang baik. Fid dunya ma'rufa. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya bercerita kepada Nabi bahwa dirinya sudah tidak diterima oleh keluarganya karena dianggap mengikuti agama Muhammad kan gitu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, lantas aku harus bagaimana kepada ibuku sendiri? Lungsur ayat wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepada kami. Ya, kemudian fid dunya ma'rufa. Jadi dalam kehidupan dunia ini tetap saja berbuat baik, ma'ruf, walaupun cek peribasana indung sorangan kan ngewa gara-gara asup Islam Sa'ad bin Abi Waqqas sampai menyatakan haram makananku, haram minumanmu, haram tempat tinggalku bagimu. Berarti diusir. Itu. Ya Rasulullah kumaha atuh ieu teh kan gitu, jaba indung sorangan. Tetap saja kata Nabi fid dunya ma'rufa. Kan itunya. Pan ayat teh dina surat Luqman ya. Dina surat Luqman teh kieu. Janganlah engkau ikuti keduanya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya kan itu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi, jika mereka orang tua itu wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi, walaupun orang tua
Tapi ngajak musyrik ke Allah mah cenanya. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak fala tuti'huma. Jangan engkau ikuti walaupun orang tua ya. Tapi tetap saja fala tuti'huma wa sahibhuma. Tapi tetap saja pergaulilah mereka berdua. Jadi hubungan silaturahmi mah tetap we gitu kan. Harus dijalin ya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap cenah. Wa sahibhuma berarti sahib teh dekat nih we tetap. Sahib teh kan dekat. Wa sahibhuma fid dunya di dalam kehidupan dunia ini ma'rufa dengan baik. Nah, semenjak Sa'ad bin Abi Waqqas ya dibacakan ayat itu, ketika turun ayat itu, maka tetap saja Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya. Sampai cek indungna teh ieu budaknya sakitu geus diusir, datang deui. Itu. Kemudian kalau begitu cenah ibu akan mogok makan cenah sancan keluar ti agama Muhammad. Tapi pernyataan Sa'ad bin Waqqas menyatakan ibu walaupun ibu punya nyawa 100 kemudian keluar satu persatu maka aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Nya didinya mah meureunnan indung teh. Ya, ieu berarti budak geus bener-bener memegang keyakinan yang kuat gitu kan. Walaupun ibu sendiri melarangnya, keluarga-keluarganya melarangnya, bahkan mengusirnya, tapi tetap saja. Nah, itu kan. Jadi berarti ketika kita memahami ayat Allah ini, walaupun katakan dulur orang tengewa itunya fid dunya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap saja dihirup di dunia banyak harus ada kebaikan saja, ada tangan we. Nah, ini terjadi lagi oleh siapa? Ada salah seorang sahabiah ya. Jadi, nah ini sama persis ketika terjadi kepada seorang sahabiah yang ibunya itu musyrik lah, masih kena musyrik gitu. Ya Rasulullah bagaimana? Nah, tetap cenah fid dunya ma'rufa, dalam kehidupan dunia ini harus tetap berbuat baik. Artinya tetap menjaga kebaikan, tali silaturahmi, walaupun orang yang kita silaturahmi yang gitunya dia menolak atau dia menunjukkan sikap yang tidak baik kepada kita. Dan itu prakteknya berat, Pak. Berat, Pak. Saya praktek gitunya kemarin. Orang yang membenci saya datangi. Emang bener. Banget aja gitu, banget amak we. Tapi nya orang mah ulahnya. Itu. Biasa sasalaman. Asli. Sasalaman ge Quran toh. Itu jauh mati ya Allah. Itunya. Aya nu kieu. Saya ingat ya, tong boro Ridwan lah. Nabi Muhammad saja kan orang yang baik, tetap saja nu ngewa mah ngewa we ka Nabi Muhammad. Bayangkan kamu si Ridwan benernya. Baik, ditutup dulu lah ya, kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita lanjutkan. Jadi memang dalam memelihara hubungan silaturahim ini menjaga hati sebetulnya harus tetap bersih. Jadi hati orang teh ulah sarwana gitu. Kudu bersih ya Bang Dut. Surat 26 ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di sini jelas sekali lagi ya, maksud hati yang bersih dalam arti yang luas. Ya, kita tidak boleh punya rasa benci, dendam, iri, sombong, jahat, marah, syirik, munafik dan lain-lain. Karena Allah tidak senang dengan orang-orang yang selalu melakukan yang tidak benar. Itu maksud nama. Mata cenah geningan kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Paingan ahli surga makan wa naza'na, kami cabut fi sudurihim min ghillin, di dalam hati mereka itu kedengkian isi cabut. Itu paingan ahli surga mah cabut hati itu. Mata kan aya nu naros ka ieu teh cenah dicabut teh engke di akhirat atau di dunia keneh. Nya dicabut teh engke ayeuna dicabut segala dendam teh. Nah, justru ketika melihat ayat ini illa man atallah biqalbin salim, berarti di dunia keneh geus mawa hate nu tenang gitu. Ibu saya selalu curhat kepada saya. Itu sering diomelin, sering disakiti lah gitu ya sama seseorang nih. Padahal tetangga barijeng masih kena kakait dulur kan gitu. Ya, tapi saya bilang, "Mama, laksanakeun mama ayat kebaikan we nya, cenah kebaikan we." Walaupun sok ngagurutu we teh nya. Oh juga utos mas itu nya. Ieu ayatnya jelas kan gitu. Oh, sih cenah lamun ngagugu nafsu mah kieu ya udah. Nanti juga lihatlah gitu. Apakah keputusan Allah nanti gitu ya. Ternyata bertahun-tahun saatnya dulu mun emu teh ka abdi senantiasa teu saruana. Tong mah ulah pedah abdi anak mamah terus mau menangkeun mamah dinu hal kejelekan enggak gitu nya. Tapi mamah tetap harus berbuat baik. Apa yang terjadi? Mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian ya dia sampai istilahnya datang ke rumah minta makan. Saking ku dia pada ngantep ku anak-anaknya gitu kan. Sampai curhat ke ibu saya, sampai nangis-nangis. Coba kalau mau dendam gitu nya, ibu saya mungkin tah sia rasakeun tah geus kieu mah gitu kan. Hakan sia. Ya, benar lah berganggu nafsu, tapi ibu saya alhamdulillah katanya mempraktekkan ayat-ayat Allah teh kumaha. Ibu saya sampai setiap hari memberi makan loh. Itu udah tetangga deket tuh. Aya naon teh nya deui kitu nya. Tapi baheula mah wah dia sampai sakit hati terus ibu saya teh nya. Tapi ya sampai sampai istilah nama dia menyatakan bahwa yalah ke ibu saya tanya lah cenah untung cenanya ieu mah cenah untung we cenanya barudakna ngurus karuna kumaha kitu nya tah sampai ka kitu nya abdi mah cenah budak teh ngurus gitu kan sampai ka asa teu boga budak kan kitu nya sampai ka kitu palumpatanana saha anu dipikeun ngewana wayangkeun iya jarak 10-20 tahun lah kemudian nya atulah can aya naon. Tapi kan itu ketika datang dia sok bayangkeun minta makan. Da teu boga nanaon deui imahna. Itu kan. Tapi ibu saya memberi makan setiap hari. Panjang kene perjuangan. 10-20 tahun itu kemudian. Itu can aya naon.
Ini praktek ayatnya ibu-ibu itu kan. Walaupun sok aya we menggerutu mah ya wajar mungkin manusiawinya. Tapi saya selalu sajanya mah laksanakeun ayat cing teh nya. Sampai kumaha akhirnya dia sakit-sakitan, terus sakit-sakitan sampai ibu saya itunya nyalah anu merhatikan makannya minimal gitu kan. Itu. Ya sampai meninggalnya ibu saya baik. Gitu kan. Coba naon tebih deui nganturkeun teh dianterkeun we. Ya, sareng abi sa mobil. Keluarga abi sa mobil. Ayo ngiring gitu. Ngiring nganturkeun ka itu. Gitu. Nah, itulah contoh bagaimana praktek ya ayat. Ya, praktek ayat bahwa ya itulah ulah aya kedengkian, ulah aya dendam. Sok da geus ningali kitu mah khawatir. Ya, kasihan kalau sudah melihat begitu mah walaupun sok ayeuna Mang Nur ngewak ka hiji jelema, tapi suatu saat ketika dia sakit atau gimana terus minta tolong ka urang, da urang mah nu soleh mah pasti nulungan. Moal ngantep jeung moal puas teh akan sia. Moal kan pasti da urang mah hatena bersih. Nyakeun we da kita suatu saat orang yang membenci kita aya suatu saat butuh ka urang. Tah eta tangtanganna keur urang. Mata kena. Tahu lah itu ujian urang. Oh. Ya palong deui. Nya, terus kawan tuh orang. Ya itulah praktek yang penting kita jaga terus gitu kan kebaikan silaturahim. Kan itu praktek ayat. Praktek ayatnya 10 20 tahun gitu baru orang paham. Ya, ketika Khalid bin Walid saja benci kepada Nabi bayangkan. Khalid bin Walid teh sampai kamerangan ke Rasulullah teh. Tapi 15 tahun kemudian Khalid bin Walid ngajaga Nabi. Kan ya benar tuh 15 tahun sampai dulu cenah yang paling aku benci adalah Muhammad. Tapi setelah mendapat petunjuk yang aku lebih cintai adalah Muhammad cenah gitu. Otak dibela tah. Tuh, jadi bisa gitu. Itu bisa jadi ketika kita baik we ka jalema teh. Baik we gitu. Dan ada ya seseorang yang ya sosok seseorang ini udah meninggal. Dia punya pesantren. Di pesantrennya itu selalu didatangi oleh orang-orang yang ya gitulah. Mantan perampok gitunya, mantan udahlah gitu. Tapi oleh karena akhlaknya baik si pimpinan pesantrennya sampai di pesantrennya saja dia maling motor Pak Kiai dipaling. Tak Kiai teh gitunya sugan kumaha keuna cenah antep. Tapi betul itu. Suatu saat ketemu lagi kemudian datang deui di pesantren. Coba bayangkeun. Mun urang kumaha tah eta jelema. Itunya dicacang. Tapi ya mah cenah sumping deui ka mana motor nu kamari. Bayangkeun. Luar biasa. Cenah apa diica we ku abdi teh da abdi peryogi. Oh, gitu saya. Asli. Luar biasa ini luar biasa ya. Saya temukan orang seperti ini loh. Baik we, khair. Jadi kata dia, apapun yang datang kepada kita, baik we cenah. Dari ngukur teh kanu ayat we. Dikatakan kepada orang yang bertakwa cenah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Kebaikan. Qalu khairu hade. Ngan urang hungkul sok suudon. Itu padahal ti Allah nama hade. Ngan urang hungkul nu sok suudon teh cenah. Tas sampai ka kitu. Saya mendapatkan sosok seperti itu. Takkan hese gitu kan ya. Sulit tuh da 1000 hiji cenah jelema nu saleh teh. Jelema anu bersih hatena teh ya Allah gitu.
Iya, iya. Dulur jauh. Nah, etanya, jadi sekali lagi Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutatohirin. Allah teh mencintai orang yang bersih. Tak eta, orang teh bener didinya paingan Gusti Allah gitu. Jadi bagaimana Rasulullah SAW kan yang menjadi istilah nama visualisasi ayat gitunya, manifestasi ayat gitu kan, implementasi ayat anu keseharian anu cek Allah teh kudu kieu we Rasulullah gitu. Sampai ka nepikeun ka disebutkan innaka la'ala khuluqin adzim, engkau mempunyai akhlak yang sangat agung. Sebab ya mungkin kelihatan gitu kan, mata hati orang yang melihat kebaikan, kemudian orang yang baik hatinya pasti berkesan di hati orang yang itu berkesan. Karena memang Allah mencintai orang-orang yang bersih, membersihkan hati. Itu surat 9 ayatnya 108. Surat 9 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من وليوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين المطهرين صدق الله العظيم. Sadaqallah. Nah, jadi kalau kita memahami ayat ini jelas orang-orang anu ka masjid masuk cek Allah teh cek ayat ieu jelema-jelema anu asup ka masjid mah ya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri ayeuna teu pantes ahli masjid masih keneh goreng ka batur nya geus kawayang lah ahli masjid masih keneh kitu menunjukkan sikap nu teu bener kitu nya. Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi sudah dicatat urang teh nu ka masjid mah insyaallah nya. Ya walaupun banyak yang belum sampai ya ilmu ini. Jadi ilmu teh kadangkala belum banyak yang belum sampainya gitu kan.
Karena memang hanya sebatas ke masjid gitu. Padahal di masjid itu kan istilah nama apa harus menjadi gudang ilmu kan gitu ya. Ya, gudang akhlak kan gitu. Iya. Kadang-kadang itu mau. Dekat kumaha eta. Ya padahal tuh masjid itu subhanallah ya. Nah memang Pak DKM ya kalau kita lihat bagaimana manajemennya masjid yang terkenalnya Joko Karyan sampai ke bisa mengayomi ya. Ya luar biasanya bisa mengayomi gitu. Jeung pang-pang nama tingkat kepercayaan masyarakat teh lain 100% deui gitu. Wow. Dari nggak ada menjadi ada. Ada yang tadinya ada menjadi tidak ada. Misalnya, jadi waktu DKM yang lama tidak ada keluhan keuangan. DKM baru keluhan keuangan. Jadi yang ada yang tidak ada. Benar. Bisa terjadi betul. Nah itu jadi, nah itu tetap tidak terlepas daripada sikap materi yang sekarang itu adalah tetap menjaga silaturahmi. Mata kena kunaon Allah teh menekankan wal arham kan gitunya. Wa aslihu dzata bainikum. Itu kan. Jadi peliharalah tali hubungan silaturahmi dan perbaikilah hubungan itu kan gitu. Jangan sampai jangan sampai ya ada sesuatu yang tidak baik kan gitunya. Kan dalam surat 49 kan ya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu dulu jadi lamun geus apal ayat eta da urang jeung sasage dulur lamun saiman mah kan ikhwatu iman kan ya dulur saiman. Nah, seharusnya itu tertanam dalam jiwa-jiwa orang yang beriman teh dulur sararea oge. Sudah tidak ada kecurigaan, sudah tidak ada sakwa sangka yang buruk, tidak ada pokoknya mah. Dulur ngaran-ngaran yang dulur tuh. Mungkin yang itu bersih, mungkin ini mungkin ada. Masih kira. Baik itu kurang apa? Dia tidak terlepas dari. Ya. Iya. Iya. Iya, itu surat tadi 47 29 30 ada tanda-tanda kiasan-kiasaan nada bicaranya pun sudah kita fahami. Cuman tetap kita yang tahu ayat jaga gitu, jaga silaturahmi, jaga kebaikan, tong sarwana sakitu sebenarnya. Itu apalagi ketika kita memahami suatu perintah bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bainakum. Sesungguhnya ya, kalian itu bersaudara, maka damaikanlah cenah. Gitu, damaikanlah orang-orang yang bersaudara. Istilah nama orang-orang yang merusak persaudaraan damaikan. Iya. Itu. Ya, sebagai penutup saja kita tutup dengan surat tadi, surat 49 ayat 10. Ayat 10. Ya, 49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sadaqallah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Tentu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini kan rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Ini rahmat Allah itu deket pisan, qaribun minal muhsinin, terhadap orang-orang yang berbuat baik. Tak itulah inti namanya ketika kita silaturahmi, ketika kita baik kepada siapapun. Nah, karena mengacu kepada inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu kanya Gusti Allah teh deket ka jalma-jalma anu berbuat kebajikan. Nah, gitu. Itu intinya ya pada bahasan ini. Maka semoga mudah-mudahan ya subhanallah terbukti sudah Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Petunjuk rahmat bagi kaum yang meyakini. Lamun orang yakin karena petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terarah dengan bimbingan hidayah sehingga nyowewe anu kumaha teh itu geus teu aya raut muka anu haban we karaung henteu gembira we urang. Alabay. Orang gembira we. Damai we gitu. Ya, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ya kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam ya mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.